Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kebakaran melanda apotek dan klinik kesehatan di kilometer 5 Sungai Buluh, Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Dua parpol di Balikpapan dipastikan tidak memiliki caleg di pemilu 2024 setelah gagal menyerahkan berkas calegnya. Pasca kebakaran ruang kelas SDN 027 Samarinda memprihatinkan dan belum terlihat upaya perbaikan. Apotik dan klinik kesehatan di Simpang 4 km 5 Sungai Buluh, Teluk Bayur, Kabupaten Berau Minggu tengah malam terbakar. Banyaknya material bangunan dari kayu menyebabkan api cepat meluas. Situasi ini menyebabkan warga panik dan berupaya menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Petugas pemadam yang dikerahkan di lokasi kejadian harus bekerja cepat karena lokasi kebakaran cukup padat. Salah satu warga menyatakan api pertama terlihat dari bagian belakang bangunan. Begitu melihat kobaran, warga pun secepatnya melapor ke petugas damkar. Dari dalam rumah bagian depan sebelah kiri. Jadi tadi sempat mengeluarkan barang-barang apanya, Pak? Siapa? Sempat mengeluarkan barang-barang apanya dari rumah? Dari rumah sini, rumah situ. Enggak, rumah Bapak. Rumah Bapak? Di sini lah, habis semua ya. Yang depan ada ini yang bisa diangkut. Tapi barang-barang Bapak aman semua, Pak, yang kita terjadi kemarin. Enggak ada. Dia sempat panik, Pak ya? Ya panik karena penghuni kita lama kan. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 6 mobil yang didatangkan dari Gunung Tabur, Tanjung Redep, dan Teluk Bayur. Upaya ini membuahkan hasil, kurang dari 1 jam kobaran dipadamkan. Pertama kita langsung melakukan beberapa unit, ada 6 unit, 2 unit dari Teluk Bayur, 2 unit dari Gunung Tabur, 2 unit dari Teluk Bayur, dan 4 unit. Berapa lama itu pemadaman? Kurang lebih setengah jam, 20 menit dan 30 menit. Ada kendala? Alhamdulillah aman, tidak ada hambatan dan situasi jalan juga kondusif karena dibantu oleh teman-teman Pol PP dan dari kepolisian TNI Polri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun begitu bangunan apotik ludes dan 2 bangunan lainnya terdampak oleh kebakaran tersebut. Sementara penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Lima orang yang digiring polisi Kabupaten Berau pada Senin siang ini merupakan tersangka penambang ilegal. Kelimanya adalah MHA sebagai operator, SU selaku pengelola dan penanggung jawab lapangan, MI pemilik lahan serta NR dan AS sopir truk. Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaryam menyatakan aktivitas tambang ilegal dikerjakan para pelaku di kawasan Jalan Raja Alam, Bendungan Tanjung Redep. Polisi yang mendapat informasi tersebut bergerak cepat menuju sasaran dan mendapati para pelaku tengah menambang. Karena tidak memiliki izin, kelimanya ditangkap dan digelandang ke kantor polisi, berikut dengan alat berat yang digunakan untuk menggali batu bara. Di sekitar ring road ya, yang dekat bandara, kami telah mengamankan kegiatan pertambangan ilegal. Yang kami ketahui setelah kami mendapatkan laporan dari masyarakat melalui melalui ini ya, WhatsApp ya, laporan WhatsApp. Jadi setelah kami datangi, di sana didapati aktivitas penggalian tanah. Kemudian kami mengamankan 5 orang pelaku dengan inisial MH selaku operator ekskavator, kemudian saudara SU selaku pengelola dan penanggung jawab lapangan,
kemudian NR selaku sopir truk, kemudian saudara MI yang mengaku sebagai pemilik lahan, saudara S selaku sopir truk. Akibat ulahnya tersebut, para tersangka dijerat Undang-Undang Minerba dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Mobil bernomor polisi KT1372ML bagian belakangnya rusak usai diseruduk mobil lain. Kondisi tak kalah parahnya terjadi pada bagian depan mobil. Kerasnya serudukan menyebabkan minibus ini menabrak tiang PLN hingga menyebabkan bagian depannya rusak. Pemilik minibus yang bernama Syahrul menyatakan mobilnya ditabrak saat diparkir di tepi jalan AM Rifadin Loajanan Ilir. Syahrul yang awalnya mengarah ke Stadion Palaran itu sengaja memarkirkan mobilnya karena mengalami kebocoran tangki BBM. Jam 11 Oh, baik. ada kerusakan, Oh, memang ada kerusakan terus Ya, parkir. jadi- Bapaknya pada saat itu kemana, Pak? mau ke Stadion Palaran Dari mana, Pak? dari Samarinda. Oh, jadi Bapak parkir terus gimana, Pak? Ya mau membaikin bocornya bensin tadi. Terus? Nah, jadi nggak bisa dibaikin, kita lapor ke bengkel, panggil orang bengkel. Oh, Ya, setelah itu? orang bengkel kita panggil. Nggak lama orang bengkelnya ke sini, tapi udah kejadian kecelakaan. Oh, udah kejadian. Bapak memang kebetulan tidak di tempat ya, Pak ya? Nggak di tempat, di samping mobil. Oh, di samping mobil. Oh, baik. Bapak waktu itu ngelihat keadaan mobil yang nabrak seperti apa, Pak? Ya, enggak lah, itu kan terjadinya cepat sekali gitu. Oh. Sementara pengemudi mobil bernomor polisi B9330BCV itu mengaku kelelahan. Dirinya tak sadar telah menabrak mobil yang diparkir di bahu jalan. Tadi nabrak mobil tidak apa parkir atau bagaimana, Mas? Mobil itu parkir, saya tabrak. Oh. Saya nggak sadar, udah ketabrak baru saya sadar. Oh, tapi mobil itu di pinggir ya? Atau Mobil parkir, mobil nggak ada orang. Oh, nggak ada orang. Mobilnya lagi parkir, Iya. orangnya lagi ngopi. Masnya ada luka? Nggak ada. Nggak ada luka ya? Oke, siap. Berdua atau sendirian, Mas? Sendiri. Sendiri ya, oke. Ambilkan kopi itu di mobil, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan kecelakaan ini melalui jalan damai. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda.